Hai guys, selamat datang di channel Gereja Internet. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng pemberitahuan supaya kamu bisa mendapatkan pengajaran setiap minggunya tentang kebenaran yang alkitabiah. Klik subscribe itu nggak bayar guys, tapi dengan klik subscribe kalian baru saja mendukung Gereja Internet supaya terus dapat berkembang di dunia YouTube. Jangan lupa like, comment, and share ya guys. Saya bersyukur saudara hadir malam hari ini. Sebab bagaimanapun ada berkat yang tidak pernah kita duga akan Tuhan berikan malam ini. Nanti Ibu Nani akan sampaikan pesan Tuhan beberapa menit lagi. Tadi saya dan Pak Ardian sudah terima bocorannya. Menarik sekali. Enak, siapa yang suka terima bocoran-bocoran surga? Angkat tanganmu saudara. Bocoran uang juga enak loh kata beberapa orang. Makanya banyak orang mencari walaupun tidak dianjurkan. Kalau Anda terima bocoran itu ajaib sekali. Dan saya kaget sekali, langsung kami bertindak dengan sangat cepat saudara. Apa itu? Nanti Ibu Nani akan menjelaskan. Siapa yang tadi pagi ada bersama-sama kita? Angkat tangan. Oke, cukup banyak. Saudara sekalian, ada 2 Purim yang terjadi dalam hari-hari ini, yaitu Purim yang pertama dan yang kedua itu Purim besar. Sore ini kita akan merayakan dan menikmati berkat Purim besar. Dan apa yang membuat berbeda nanti Anda akan dijelaskan karena tadi Tuhan bicara kepada Ibu Nani. Dan kemudian nanti pada selesai firman dan sebagainya kita akan lakukan lagi apa yang perlu kita kerjakan. Tapi saya ingin memberikan beberapa ringkasan summary tentang apa yang kemarin saya sampaikan. Kalau saudara membaca kitab Ester, Anda mendengarkan lewat radio atau Anda beribadah di tempat ini semalam, mestinya saudara bisa mengerti. Nah, izinkan saya mengulang dengan cepat supaya ini memberikan pengertian. Karena segala sesuatu yang dikerjakan tanpa pengertian, hasilnya tidak banyak atau bahkan tidak ada hasilnya. Tapi semua yang dikerjakan dengan pengertian akan membuat sesuatu yang berbeda sekali. Nah, yang pertama yang akan Tuhan kerjakan, nanti Anda boleh baca di Ester pasal 8 dan pasal 9 ya. Setelah Haman itu digantung, karena Haman ini yang merencanakan akan membinasakan semua orang Yahudi. Maka kalau Anda membaca setelah digantung, yang terjadi memang orang Yahudi tidak melakukan penjarahan. Walaupun dalam dekret yang dikeluarkan kemudian, itu dia atau mereka berhak menjarah merampas kekayaan dari orang yang akan mencelakakan mereka. Namun yang terjadi justru lebih hebat dari penjarahan. Karena kalau Anda menjarah, saudara hanya mendapatkan sebagian. Tapi yang terjadi adalah terjadi pemindahan kekayaan secara mutlak. Artinya terjadi perubahan nama dari kepemilikan. Nanti kalau Anda membacanya, Anda akan mengerti Raja memberikan seluruh kekayaan Haman kepada Ester. Dan oleh Ester itu dipercayakan kepada Mordekai. Hari-hari ini itu hari-hari yang luar biasa. Saya percaya Tuhan sedang mengadakan pemindahan kekayaan seperti itu. Nah, saudara sekalian, beberapa orang tentu telah mengerti apa yang terjadi dalam beberapa waktu yang lalu. Kemarin di Makassar, Pak Yusak cerita dengan saya, dan ceritanya menarik sekali. Beliau itu nonton TV, dan itu jam yang biasanya beliau sudah tidur menurut saya, tapi hari itu dia nonton TV. Dia nonton di TV itu ada seorang yang masih muda, kalau tidak salah umur baru sekitar 26 tahun, tapi anak muda ini sudah punya uang triliunan. Bayangin ya, umur baru 26 tahun, sudah punya uang triliunan. Nah, sekian tahun sebelumnya, dia seorang pemuda biasa, yang uangnya hanya 100 ribu rupiah. Motor tidak punya, apalagi yang lain. Tapi bedanya, orang muda ini punya sebuah impian. Memang kemudian dia menemukan ide, dan dari ide itu dia kembangkan, menghasilkan uang begitu banyak. Tetapi ketika ditanya dari mana asalnya, engkau bisa melambung begitu hebat dari seorang biasa, dan ya dia belum kenal Tuhan Yesus, dari orang yang biasa menjadi orang yang luar biasa.
Nah ternyata kalau Anda mempelajari dalam firman Tuhan ini ada begitu banyak yang namanya hukum iman atau the law of faith. Nah kalau itu sudah law atau hukum, maka berlaku universal. Nah orang muda ini menurut saya tanpa dia sadari, dia masuk dalam hukum kebenaran Tuhan yang membuat dia dibenarkan dalam hal itu sehingga dia berhasil. Sedangkan orang percaya baca Alkitab tidak pernah mau minta roh Tuhan nuntun sehingga nggak ngerti apa yang sebetulnya menjadi jatah kita. Nah saya ceritakan tadi pagi anak muda ini melakukan sebuah tindakan yang sekarang kita kenal dengan tindakan profetis. Dan ternyata itu dikerjakan orang dunia dan hasilnya luar biasa. Dia itu minta dari bank, buku bank. Saya nggak sebut nama banknya ya. Dan ini kalau Anda praktekkan, terus Anda gunakan keluar, Anda penipuan. Tapi dia tidak pernah gunakan di luar. Dia ambil buku bank, kemudian kan ada namanya dan sebagainya. Tapi kan kosong sebetulnya. Lalu diketik sendiri saudara. Dia ketik sendiri berapa yang dia kepingin. Anehnya dia ketik uang jumlah nominal 1 miliar rupiah. Lalu dia pasang beberapa poster mobil-mobil yang dia sukai. Ada Ferrari, ada segala macam, ditempel di kamarnya. Kalau Anda masih ingat John Evans ini, kan pernah ngajari begitu. Jadi tiap kali bangun, dia lihat mobil-mobil yang dia kepingin. Tiap kali dia buka buku bank yang dia ketik sendiri, dia lihat saldoku ada 1 miliar di bank. Dari awal seperti itu, dan makin lama makin naik, ajaib sekali. Anak ini berkembang luar biasa. Dalam waktu kalau tidak salah kurang dari 5 tahun, dari uang 100.000 jadi triliunan. Nah ada orang berkata, Pak itu kan cara dunia, siapa bilang? Anda pernah dengar saya sampaikan firman sekian minggu lalu, bagaimana Yakub itu mengembangbiakan domba-dombanya. Kalau ada domba yang putih, kawin dengan yang putih, waktu mereka berkelamin, ditaruh pohon yang dikerat sehingga berbentuk belang-belang dan bintik-bintik. Sambil berkelamin yang dilihat belang-belang bintik-bintik, lahirnya belang-belang bintik-bintik. Sambil engkau kerja, lihatlah apa yang engkau harapkan Tuhan akan beri, dan percayalah akan jadi seperti itu. Daripada tiap hari engkau nelongso, ya toh, mikiri utang nggak beres, mikiri tagihan nggak dibayar, tiap hari dengar berita isinya orang ribut, orang berantem, tawuran, rumah digusur. Anda berkata kapan ya giliran rumahku digusur, loh malah karo-karuan begitu. Coba belajar percaya Tuhan. Nah, hal yang kedua kalau Anda baca di Kejadian, dialami oleh Abraham, bapak segala orang yang beriman itu. Suatu hari Alkitab berkata, Abraham lagi merenung di kemahnya. Dia berkata, aku ini nggak punya anak, kelak yang mewarisi kekayaanku adalah hambaku, bukan anakku. Dan Alkitab berkata, Tuhan bukan memerintahkan Abraham, Tuhan membawa Abraham keluar. Lalu kemudian Tuhan berkata, lihat ke langit dan hitung bintang-bintang itu. Sebanyak itulah nanti keturunanmu. Dan yang menarik Alkitab berkata, Abraham percaya dan itu diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Jadi Abraham tiap kali mendongak ke langit, dia berkata, sebanyak itu nanti keturunanku. Dalam waktu yang tidak lama, lahirlah Ishak. Dan hari ini lihat, dalam Kristus, semua keturunan Abraham, termasuk Anda dan saya, ternyata sudah ada bintangnya di atas yang sempat dihitung oleh Abraham. Sudah mulai dengan cara yang sangat simpel. Makanya nanti kita harus kerjakan itu. Apa yang menjadi impian saudara? Minta terjadi pemindahan. Lalu beberapa teman juga langsung bertindak. Kemarin saya cerita hari Jumat bergerak sangat cepat. Saya suka kalau orang bergerak cepat dan tidak menunggu terlalu lama. Nggak tahu gimana buku banknya di copy, di scan begitu rupa. Dan kemudian dia ketik, luar biasa ini. Pak Hengki ketik berapa gitu, banyak sekali. Istrinya dibuatkan lebih sedikit dari dia. Ya ini memang kecerdikan. Toh, ya toh kalau dibalikkan repot saudara. The head of the family, ya toh. The neck of the family lebih rendah lagi. Itu anaknya lebih sedikit lagi. Nanti kalau anaknya lebih kaya kan wah repot ngaturnya.
Tapi itu sebuah tindakan iman. Saya tahu Pak Cahyo ngambil bank asing lah. Wah, luar biasa. Tunjukin saya Pak, sudah disahkan. Pokoknya di-scan persis saudara. Asal tidak engkau keluarkan, engkau cairkan. Nah, engkau ditangkap polisi kalau sudah begitu. Karena itu penipuan. Itu bisa persis, saya nggak tahu berapa triliun dia tulis. Gedungnya segala macam. Goalnya cuma ngalahkan Yance aja. Ini kan orang bank. Yance harus kalah sama saya. Belum tentu loh. Ini tanda terima dari pemiliknya Citibank diserahkan ke dia kalau nggak salah ya, saudara. Bayangin saudara. Mungkin saya nggak tahu, ini saya menduga. Tapi ada orang-orang yang bertindak seperti itu. Ada yang begini, gopo, mangan tuku tempe kangelan impor tok, gopo, ya sudah. Ada orang-orang yang bisa begitu yakin Tuhan bisa memberikan, apalagi ini Purim. Ini Kairos Tuhan. Tidak kebetulan hari ini Purim dan sore ini Purim besar. Ada sebuah akselerasi percepatan Tuhan yang luar biasa. Saudara, yang kedua kalau Anda membaca tadi dalam Ester pasal yang ke-8, raja itu seperti memberikan belangko kosong, kertas kosong dan cincin meterai. Dia berkata kepada Ester dan Mordekai, kamu tulis apa saja yang kamu mau. Stempel dengan stempelku. Ini merupakan meterai dan sah dan tidak akan dicabut kembali. Bayangin saudara. Itu diberikan Tuhan dan ini sesuatu yang langka. Tidak semua tokoh di Alkitab diberi Tuhan anugerah seperti ini. Tapi malam ini saya mau berkata ini Purim besar. Tuhan sekali lagi mau berkata, apa yang kamu inginkan, tulis. Nah, jadi nanti saya akan minta saudara akan tulis di kertas terpisah. Jangan dimasukkan di kantong persembahan. Kalau Anda masukkan, kalau bagus saya ambil saudara. Wah ini ide bagus nih. Tapi Anda bawa pulang lagi. Karena itu yang harus Anda tempel di tempat yang setiap kali kau bisa melihat. Tumpangi tangan dalam nama Yesus jadi tiap hari. Tidak bayar saudara. Tidak ada pajaknya untuk itu. Lakukan dengan iman. Ini soal iman. Pak kok goblok-goblokan. Semakin canggih, semakin sederhana. Tuhan menciptakan langit, bumi, dan isinya cuma tinggal ngomong, saudara. Apa susahnya dia ngomong lagi berkata, jadi nak, semuanya akan jadi. So hari ini saya minta Anda dengan iman lakukan, tulis, benar-benar tulis. Jangan sembarangan memang tanya Roh Kudus, dan jangan ngawur-ngawuran. Ya, kalau Anda punya bank di BPR gitu ya, Anda tulis 300 triliun. Nah itu harus tunggu BPR-nya punya uang segitu dulu baru Anda dapat itu. Jadi ini semua tidak boleh ngawur dalam ketepatan, tapi Anda boleh minta yang besar dari Tuhan. Why not? Dan apapun yang kau minta, pikir dulu. Ada anak berkata, saya pengen istri 15. Ingat, saya ingatkan, mertuamu jadi 30 saudara. Itu berat loh. Kalau sincanan kumpul, waduh. Pegel nih saudara begini terus ke 30 orang saudara. Dan kemudian banyak hal yang merepotkan, terlalu banyak. Secukupnya, satu aja lah saudara ya. Nah yang ketiga, kalau Anda baca, dikatakan hari itu semua musuh mereka dihapuskan dan dipotong. Nah musuh kita bukan manusia, musuh kita bukan organisasi manapun, musuh kita penguasa di udara. Musuh kita juga artinya kedagingan kita. Ego kita, kesombongan kita, harga diri kita, kebebalan kita, kebodohan, kemalasan, itu juga musuh. Nah, kalau musuhnya orang Pak, mintakan pertobatan. Kalau nggak bisa, serahkan dalam tangan Tuhan, saudara. Tapi jangan pakai ini untuk sebagai ajang balas dendam. Wah saya punya musuh Pak, tetangga saya ini repot terus. Saya mau minta Tuhan, malaikat datang, potong dia hari ini. Nah itu kejahatan yang Anda buat. Jangan terlalu jahat saudara ya. Baik-baiklah jadi anak Tuhan itu. Mintakan pertobatan, mintakan pengampunan. Tulislah. Tuhan orang-orang yang membenci kami, jadikan dia Paulus akhir zaman. Itu lebih mantap saudara. Daripada kita memberi makan setan dengan membawa jiwa ke neraka. Biarkan Tuhan ubah jadi yang luar biasa. Lalu kemudian kalau Anda baca, mereka saling tukar-menukar, antar-mengantar makanan.
Nah ini kalau jumlah sekian banyak bawa makanan semua, baunya nggak karu-karuan, ada capcay, ada segala macam. Nah lebih baik tidaklah, biarkan hari ini Anda terima berkatnya, nanti selesai saudara akan terimakan bingkisan, itu macam-macam buah atau tanda-tanda tentang buah. Di Ulangan 8 ayat 7 dan 8 Anda bisa baca buah-buah Kanaan. Satu orang dapat satu, Anda nikmati, Anda makan, tanda sebuah kemanisan. Tidak ada kepahitan, tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian. Yang ada cuma pengampunan, kita mengasihi, kita memberkati, dan kita berkata adanya kemanisan di hatiku. Amen saudara. Ini bukan hari duka cita, ini hari sukacita yang luar biasa. Dan terakhir, yang kelima dikatakan bahwa harus memberikan sedekah kepada orang miskin. Dan saya minta malam ini selesai kebaktian, kalau Anda keluar lihat orang sekitarmu, Anda lihat pemulung, Anda lihat orang susah, Anda lihat tukang becak yang sedang menunggu pelanggan dan tidak ada, datangi, berkatilah, beri uang 1.000, 2.000 dan berkata, Pak ini Tuhan memberkati, atau Ibu Tuhan memberkati. Kalau sekian ribu orang bergerak, hari ini kota Semarang akan happy, everybody happy. Anda ditanya ada apa Pak? Purim Pak, Tuhan membalikkan keadaan saya. Ajaib dia bekerja dalam kehidupan saya. So mari kita kerjakan dengan iman. Nanti juga saya akan membacakan sebuah dekret. Tadi pagi sudah saya baca. Dan menurut saya akan terjadi dengan cepat sekali. Kita kerjakan, tidak akan kita serahkan ke pemerintah atau kemanapun. Ini keputusan ilahi dan kita berkata ini terjadi tanpa orang harus membaca. Tuhan akan mengatur cara yang terbaik. Semua yang Tuhan rencanakan pasti terjadi. Amen saudara. So malam hari ini siapa yang sudah siap dengan impian saudara? Angkat tangan. Oh saya sudah punya catatan saudara. Banyak loh. Loh tuh lihat impian saya. Terbuka saya, Anda boleh baca di tempat masing-masing. Silahkan baca impian saya. Saya orangnya terbuka, Anda boleh baca silahkan. Dari kursi Anda masing-masing. Dah jelas? Puji Tuhan saudara. So hari ini nanti impianmu jangan dimasukkan dalam kantong atau kotak persembahan. Anda bawa pulang, nanti kita angkat sama-sama. Dan kita nyatakan Tuhan melakukan yang luar biasa. Amen. Nanti selesai semuanya baru saya cerita. Teman-teman saya berbuat yang sangat cerdas hari ini. Dan memberi Ibu Nani pekerjaan tambahan. Tapi tidak saya sampaikan sekarang. Kasihan beliau nanti tidak bisa pulang. Diantri orang sekian banyak. Siapa yang siap terima pesan Tuhan hari ini? Tidak ada khotbah hari ini. Ini pesan Tuhan. Karena beliau terima pesan dari Tuhan. Mari berdiri sama-sama. Semua bahasa roh, angkat tangan tinggi-tinggi. Siapkan rohmu. Serap semua yang Tuhan mau berikan hari ini. Kiara Shikarata Sakaramata. Ibu Nani akan pimpin dalam doa dan sekaligus akan sampaikan pesan Tuhan buat kita. Inaraha Sokoro Sikayana Mata Kayana. Kata Sokoro Mata Kayani Mata Kora Lataka. Doa yang kuat, doa yang kuat, doa yang kuat, doa yang kuat. Irata Sikayana Makoro Sikayana. Nikerekata Sokoro Musik Karala Mata Kayana. Inarata Sokoro Mata Kare Mekete Koyataka. Nikereta Sokoro Sakara Mahata. Bapa, beracaralah Engkau Tuhan, ambil alihlah semua dan semuanya ini. Kami tahu Engkau sungguh amat sangat luar biasa. Engkau menyatakan Tuhan bahwa hari raya Purim
bukan hanya ditujukan kepada orang-orang Yahudi saja, tetapi ditujukan kepada orang-orang Yahudi akhir zaman secara rohani. Termasuk kami semuanya di tempat ini. Ternyata apa yang kau firmankan itu boleh kami nikmati. Sebagaimana kau katakan ya Tuhan, bahwa tidak ada satu titik dalam firman-Mu yang diubahkan. Semua akan terjadi dan tergenapkan. Masa Purim yang pernah terjadi, hari ini kami mengalami. Hari ini kami mengalami. Hari ini kami mengalami. Kami mau meraih. Kami mau merasakan. Kami mau merasakan. Kami mau masuk Tuhan. Kami mau masuk. Kami mau masuk Tuhan. Sampai meraih segala sesuatu yang Engkau sediakan. Kami mengucap syukur untuk Purim tahun ini Tuhan. Tahun yang luar biasa. Tahun yang membuat kami menjadi berubah. Tahun yang membuat kami mengalami sesuatu, membalikan keadaan. Apa yang tidak pernah kami dengar, apa yang tidak pernah kami lihat, itulah yang Kau sediakan dalam Purim ini. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Buat kami menangkap, buat kami menangkap dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudara. Tadi siang sesudah pulang dari tempat ini, saya mulai berdoa dan saya tanya kepada Tuhan, Tuhan sore ini Engkau maunya apa? Karena sebelum pulang saya tanya sama Pak Agung, Pak sore acaranya apa? Ngalir saja. Ya kalau sudah dikatakan mengalir saja itu sudah sesuatu istilah tinggi saudara. Ya. Jadi nggak mungkin bisa kita tangkap maksudnya apa. Kecuali benar-benar kita harus tanya kepada Roh Kudus. Pada saat saya sedang berdoa mempersiapkan, lalu Tuhan katakan begini, kamu tahu apa maksudnya Purim besar? Saudara, tadi kan sudah diterangkan sama Pak Agung tentang Purim itu ada dua hari. Hari pertama dan hari yang kedua. Yang hari kedua itu hari yang terakhir, itu adalah dinamakan Purim besar, saudara. Dan pada saat itu, lalu Tuhan katakan begini, apa yang dimaksudkan dengan Purim besar? Purim besar itu Tuhan mengatakan begini, klimaksnya daripada Purim itu Purim besar, yaitu dikatakan Tuhan itu akan menambahkan lagi dengan yang dinamakan pintu gerbang kemudahan. Saudara, hari ini Tuhan katakan bahwa pintu gerbang kemurahan itu diberikan. Sebab pada masa Purim saudara, seluruh janji-janji untuk membalikan keadaan itu saudara terima. Tapi seringkali untuk mencapai akan masa Purim itu tidak semudah kata-kata. Seringkali kita harus berusaha dengan luar biasa. Seringkali kita harus membayar harganya luar biasa. Tapi hari ini Tuhan berjanji dengan sangat luar biasa. Tuhan berikan kemudahan. Siapa yang siap sedia menerima seluruh kemudahan ini? Mari kita baca bersama-sama. Dasar firman-Nya dari Ester Fatsal yang ke-9. Ayat yang ke-12. Lalu titah raja kepada Ester sang ratu di dalam benteng Susan. Dikatakan, di dalam benteng Susan saja orang Yahudi telah membunuh dan membinasakan 500 orang beserta ke-10 anak Haman. Di daerah-daerah kerajaan yang lain entahlah apa yang diperbuat mereka. Pada saat itu Raja Ahasveros mengatakan, apa yang kamu inginkan terjadi pembalikan keadaan itu sudah terjadi dan sudah dilakukan. Banyak hal di mana musuh-musuh orang Yahudi sudah banyak yang mati dan tidak tahu lagi korban di mana lagi. Ya. Tapi satu hal, saudara, hari ini Tuhan katakan,
bahwa Purim yang tadi pagi saudara dan saya sudah catat dan minta, ya, itu pasti terjadi. Tapi ada hal lagi yang Tuhan tawarkan pada sore hari ini, yaitu di ayat selanjutnya. Perhatikan baik-baik. Dan apakah permintaanmu sekarang? Apakah permintaanmu sekarang, hari ini, sore ini? Tuhan berbicara, apakah permintaanmu sekarang? Bukan tadi pagi. Ya. Tadi pagi berbeda. Tapi hari ini ada bonus yang luar biasa. Inilah yang dinamakan pintu kemudahan. Apakah permintaanmu sekarang? Sekarang. Jam ini, sore ini, apakah permintaanmu sekarang? Niscaya akan dikabulkan. Dan yang kedua, inilah yang Tuhan janjikan. Dan apakah keinginanmu lagi? Dan apakah keinginanmu lagi? Niscaya dipenuhi. Saudara, ada dua hal, ya, dikatakan permintaan dan keinginan. Ya. Pada saat saya merenungkan tentang permintaan dan keinginan, itu agak berbeda. Sebab kalau sama tidak mungkin diulang dua kali. Yang pertama dikatakan, apakah permintaanmu? Kalau sesuatu permintaan itu di meja sudah ada, saudara. Lalu saudara menghadapi meja itu dan saudara dikatakan, kamu mau apa sekarang ini? Karena sekarang berarti sesuatu hal yang sudah sedia dan yang sudah ada. Dan Tuhan katakan, apa yang menjadi keinginanmu, permintaanmu? Apakah yang menjadi permintaanmu sekarang? Ya. Dan Tuhan katakan, ini sudah sedia. Makanya Tuhan katakan begini, ya, niscaya dikabulkan. Kenapa dikabulkan? Karena sudah sedia. Hal yang kedua dikatakan, dan apakah keinginanmu lagi? Bukan permintaan lagi, tapi keinginan. Keinginan adalah cita-cita. Keinginan adalah mimpi. Keinginan adalah sesuatu yang belum kelihatan. Ya. Seperti saudara kalau mengatakan, aduh aku sih pengen kalau nanti aku sudah besar, aku pengen bisa punya ini, punya perusahaan, punya ini. Itu keinginan. Ya. Keinginan itu adalah suatu cita-cita. Sesuatu yang belum menjadi kenyataan. Dan Raja mengatakan seperti ini. Dan apakah keinginanmu lagi selain permintaanmu sekarang? Apakah keinginanmu lagi? Dan jawabannya adalah niscaya dipenuhi. Berarti apapun saudara yang menjadi keinginan kita, ini luar biasa sekali, sungguh amat luar biasa. Ya. Tadi kita lagi berbicara dan mulai ditanya, Pak, ini kalau ditanya seperti ini urusannya seperti Salomo ndak ya? Terus kita minta yang macam-macam, nanti siapa tahu akhirnya kita salah. Lalu Pak Agung mengatakan begini, oh ini beda. Ya. Kalau Salomo ditanya, karena Salomo sudah memiliki segala sesuatu, itu testing, dia bilang. Tetapi ini zaman Purim, kata Pak Agung tadi. Zaman dimana pembebasan bangsa. Zaman dimana kita harus melakukan sesuatu buat bangsa dan negara. Bahkan buat dunia. Ini beda sekali. Oleh karena itu saudara, hari ini kita minta kepada Tuhan, apa yang mau jadi kemauan kita, ya. Sekarang, katakan. Apa yang menjadi permintaanmu sekarang, tulis sekarang hari ini.
Tulis saudara ya. Dan dikatakan apa yang menjadi keinginanmu, segala sesuatu yang masih jauh tapi kamu rindu, kamu ingin. Dan Tuhan katakan niscaya dipenuhi. Yang janji bukan manusia saudara, yang janji punya pemilik surga, pemilik bumi, pencipta alam semesta. Yang janji bukan manusia. Dan hari ini adalah suatu bonus yang luar biasa. Inilah yang dinamakan pintu gerbang kemudahan. Sangat mudah sekali. Apa permintaanmu sekarang? Dan apa yang menjadi kerinduanmu, keinginanmu? Niscaya semuanya dikabulkan. Luar biasa sekali saudara. Siap saudara menerima segala sesuatu pintu gerbang kemudahan ini? Saudara, kenapa semuanya ini terjadi? Ya. Ini karena Tuhan, ini yang dinamakan kairos. Ini yang dinamakan suatu kesempatan, momentum yang tidak mungkin dapat kembali. Saudara, pasti di dalam segala perkara itu ada hitungannya. Ya, ada hitungannya. Dan saya yakin ini pasti ada kaitannya dengan tanggal hari ini. Pasti ada kaitannya. Ada kairos. Ada kaitannya hari raya Purim. Hari raya Purim yang besar. Ada kaitannya dengan tanggal hari ini. Tanggal 20 Maret saudara. Saudara percaya ini ada sesuatu yang luar biasa? Ada sesuatu pembalikan keadaan. Sebab apa? Ada sesuatu yang sedang Tuhan kerjakan buat Indonesia. Inilah titik awal daripada pembalikan keadaan. Amin.